Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini Rebo tanggal 12 bulan Agustus 2020, tanggal 22 bulan Zulhijjah 1441 Hijriah, dan kita kali ini memasuki bahasan Alamatul Kubra, salah satu tanda besar yaitu Nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam, dan kita akan membahas kali ini soal tugas-tugas mulia yang dijalankan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika Isa alaihissalam turun dari langit kembali ke bumi di akhir zaman, maka beliau akan menjalankan beberapa tugas mulia yang telah diembankan Allah Ta'ala. Tugas-tugas tersebut ialah, yang pertama, Isa alaihissalam akan membunuh Al-Masihud Dajjal. Turunnya Isa alaihissalam diantar oleh dua malaikat di sebuah menara putih. Di sebuah menara putih yang lokasinya di sebelah timur kota Damaskus, Suriah, yang dahulu termasuk negeri Syam. Ya, dahulu dalam pengertian, dahulu tidak ada pemisahan Suriah, Lebanon, Palestina, Jordan, semua wilayah Syam. Ya. Menara putih tersebut diyakini sebagai menara Masjid Jami Al-Kabir Al-Umawi, sebuah masjid kuno yang didirikan pada tahun 88 Hijriah atau 707 Miladiyah di zaman berkuasanya Daulat Bani Umayyah ribuan tahun yang lalu. Uniknya, dewasa ini menara putih tersebut oleh masyarakat umum di Damaskus disebut sebagai The Minaret of Jesus. Saat turunnya Isa alaihissalam yang diantar oleh dua malaikat di menara putih tersebut, ada sejumlah kaum muslimin yang berada di dalam Masjid Al-Umawi sedang bersiap-siap hendak menegakkan sholat subuh berjamaah. Dan ternyata itu bukanlah sembarang kaum muslimin, tetapi sebahagian besar mereka adalah pasukan Islam yang langsung dipimpin oleh Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman. Mereka telah berkumpul di Damaskus, Syam, karena mendengar kabar bahwasanya Al-Masihud Dajjal telah memobilisasi pasukannya, yaitu 70.000 kaum Yahudi, untuk menyerang keluarga-keluarga kaum muslimin di Syam. Dan saat menjelang sholat subuh itu, pasukan Al-Mahdi telah dikepung di dalam masjid oleh pasukan kaum Yahudi yang berada di luar masjid, dipimpin langsung oleh Al-Masihud Dajjal. Begitu Al-Mahdi melihat Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam turun di antar dua malaikat di menara putih masjid tersebut, maka Al-Mahdi langsung mengenalinya dan mempersilahkannya untuk maju ke depan memimpin sholat subuh berjamaah tersebut. Namun Isa alaihissalam menolak permintaan Al-Mahdi dan bahkan mendorong Al-Mahdi untuk maju menjadi imam sholat subuh berjamaah tersebut. Maka Al-Mahdi maju untuk memimpin sholat subuh tersebut dengan pasukannya dan Al-Masih Isa alaihissalam sebagai makmumnya. Hal ini menjadi sebuah pertanda bahwasanya Isa alaihissalam turun dari langit bukanlah sebagai Nabiullah yang membawa ajaran baru atau untuk membenarkan ajaran kaum Nasrani yang telah menyimpang jauh dari ajaran sejati, ajaran orisinal Isa alaihissalam. Tetapi Isa alaihissalam turun dari langit untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembankan Allah Ta'ala kepadanya, serta mengokohkan kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda,
إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين. Tiba-tiba Isa putra Maryam alaihissalam turun di sebelah timur kota Damaskus di sebuah menara putih dengan mengenakan dua baju berwantek kekuningan seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain lagi disebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi zahirina ila yaumil qiyamati. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam alaihi salam fayaqulu amiruhum ta'ala salli lana fayaqulu la inna ba'dakum 'ala ba'din umara'u takrimatallahi hadhihi al-ummah. Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada dari umatku segolongan orang yang berperang di atas al-haq, di atas kebenaran. Mereka akan selalu tampak hingga datangnya as-sa'ah. Nabi bersabda, lalu turunlah Isa putra Maryam alaihissalam. Maka pemimpin mereka Al-Mahdi berkata, kemarilah, pimpinlah kami salat. Isa alaihissalam lalu menjawab, tidak. Sesungguhnya sebahagian kalian atas sebahagian yang lain adalah pemimpin sebagai bentuk pemuliaan Allah Ta'ala terhadap umat ini. Begitu salat subuh berjamaah usai, maka Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam memerintahkan pasukan Al-Mahdi untuk membuka pintu gerbang masjid, dan ternyata pasukan Yahudi pimpinan Ad-Dajjal telah berada di luar masjid mengepung pasukan kaum muslimin. Namun, begitu pimpinan pasukan musuh yaitu Al-Masihud Dajjal melihat kehadiran Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam di dalam barisan Al-Mahdi, maka Ad-Dajjal langsung ketakutan. Ia menjadi mencair atau meleleh laksana garam disiram air. Ad-Dajjal menjadi ketakutan karena ia sangat tahu bahwasanya Isa alaihissalam merupakan satu-satunya manusia yang diizinkan Allah Ta'ala membunuh dirinya. Sedemikian takutnya Dajjal sehingga ia melarikan diri meninggalkan medan perang. Ad-Dajjal lari ke arah Israel, Palestina menurut kita, menuju ke sebuah kota bernama Lut yang letaknya di antara kota Tel Aviv dan Baitul Maqdis, Jerusalem. Al-Masih Isa alaihissalam pun mengejar Ad-Dajjal dan berhasil dengan izin Allah Ta'ala membunuh Ad-Dajjal di Babul Lut, di pintu masuk kota Lut, dengan melemparkan dan menancapkan tombak yang menjadi senjata Isa alaihissalam pada saat itu. Bersabda Nabi SAW, فَإِذَا انصَرَفَ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله. Ketika salat telah usai, Isa berkata, bukalah pintu gerbang. Mereka pun membukanya. Ternyata di baliknya sudah berdiri Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi yang semuanya sudah siap siaga lengkap dengan pedang yang dihias dengan mengkilat dan tameng. Ketika Dajjal melihat Isa alaihissalam, maka Dajjal langsung meleleh laksana garam yang larut dalam air. Maka Ad-Dajjal segera melarikan diri. Isa alaihissalam berkata, sungguh aku akan bunuh kamu dan kamu tidak akan lolos dariku. Isa berhasil menyusul Dajjal di pintu Lut bagian timur. Di tempat itulah Dajjal dibunuh. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan terdapat dalam kitab Kisah Al-Masihud Dajjal karya Syekh Nasruddin Albani. Sedangkan dalam hadis yang lain lagi dikatakan,
an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala فإذا رآه عدو الله أو عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, maka ketika Isa alaihissalam dilihat oleh musuh Allah yaitu Dajjal, maka Dajjal meleleh laksana garam yang mencair dalam air. Dan sekiranya hal itu dibiarkan, sungguh Dajjal akan hancur hingga binasa. Akan tetapi Allah berkehendak membunuhnya di tangan Isa alaihissalam. Maka Isa alaihissalam memperlihatkan darahnya Dajjal di tombaknya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Satu lagi hadis. Tiba-tiba Isa putra Maryam alaihissalam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju dengan celupan kekuningan seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila Isa alaihissalam menundukkan kepala, air menetes, dan bila dia mengangkat kepala, keringat bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium aroma diri Isa alaihissalam kecuali akan mati, sedangkan aroma nafasnya sejauh matanya memandang. Isa alaihissalam mencari Ad-Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut, lalu membunuhnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saudaraku rahimakumullah, kita akan lanjutkan bahasan kita ini sementara sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.